Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andosian Fitri Halimansyah MH, belakangan ini menjadi sangat terkenal hampir di semua kalangan di seluruh penjuru Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI. Kepemimpinan, kepengayoman, tekad dan ketulusannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat KEPRI menghadirkan kedekatan di hati setiap orang, layaknya seorang bapak yang peduli dan bersahaja. Tagline KEPRI adalah kita yang digagas Yan Fitri pun menjadi viral di masyarakat. Yan Fitri mengaku kalau itu adalah sesuai cita-citanya untuk bisa mewujudkan KEPRI yang aman, nyaman, dan kondusif. Tagline KEPRI adalah kita. Saya memaknai itu bahwa ajakan untuk sama-sama menjaga KEPRI, kondusivitas yang ada di KEPRI, dan sama-sama membangun KEPRI. Jadi KEPRI adalah kita itu adalah sebagai wujud penguatan tahan diri saya untuk berkomitmen menjaga KEPRI ini setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya untuk menjadikan KEPRI daerah yang aman, nyaman, dan kondusif di saat saya menjadi Kapolda itu. Slogan ini merupakan pernyataan dari batin saya yang sebenarnya KEPRI harus tetap aman, tetap nyaman, kondusif, dan harus maju. Ini saya lihat memang fenomena yang viral, Pak. Begitu tagline itu keluar, se-KEPRI itu mungkin sampai ke pelosok itu menjadi satu sebutan yang membanggakan gitu. Dan itu Bapak mungkin bisa menjelaskan dasar yang dari mana Bapak bisa punya ide seperti itu yang istilah keren bagi generasi muda nih. Jadi alhamdulillah ya, itu kedatangan saya di bulan Desember itu kita akan menghadapi pemilihan umum di 2024. Saya datang ke sini memasuki pada tahapan-tahapan persiapan dan sidang kerja. Tentunya saya sebagai Kapolda menginginkan pelaksanaan pemilu itu aman-aman. Kan? Nah, untuk itu harus ada sesuatu yang harus saya lakukan. Maksud dalam ini sebagai polling system, yaitu untuk membuat sesuatu yang menjadi positif. Saya berpikir, karena saya orang KEPRI, saya mengajak semuanya merasa memiliki KEPRI. Untuk itu saya harus berpikir bagaimana saya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di KEPRI untuk sama-sama menjaga kondusivitas KEPRI. Pemilu silakan berjalan, demokrasi kita rayakan bersama-sama semuanya, tapi untuk KEPRI harus tetap aman, nyaman, dan damai. Karena dasar pemikiran itu keluarlah pemikiran saya untuk sesuatu. Tagline ataupun hashtag ataupun suatu ini semua dengan KEPRI adalah kita. Nah, rasa memiliki KEPRI inilah muncul KEPRI adalah kita. Nah, kalau kata-kata kita berarti terbuka untuk semua orang yang berada di KEPRI. Kalau kami mungkin ada masyarakat klasternya, ya. Kalau kita sudah terbuka, siapa saja dia, apapun profesinya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, itu bagian dari kita. Jadi sama-sama semuanya, tidak anak muda, tidak orang tua, tidak aparat negara, tidak aparat penegak hukum, tidak pegawai negeri atau swasta, semua kita. Dan itulah akhirnya kita bisa merasakan di tahapan pemilu itu sampai dengan usainya pemilu KEPRI aman, damai, sejuk dan menyenangkan. Pemilu kita sangat menyenangkan. Dan saya keliling ke semua TPS, saya melihat semuanya menyapa, saling ya bercanda. Nah, hasil pemilu kita berjalan sangat-sangat nyaman. Di tagline itu pun akhirnya menjadi sebuah tagline yang viral hari ini, ya, karena mungkin menyenangkan bagi semua kalangan, bagi para oleh kaum investor, para pelaku usaha, anak-anak sekolah, anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, anak-anak mahasiswa, dan merasa nyaman dengan KEPRI adalah ya. Jadi nilai-nilai keakraban, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai pertemanan merangkul semuanya ada di KEPRI, KEPRI adalah nah, jadi tidak ada konflik di situ, tidak ada friksi di situ, tidak ada barir di situ, semuanya menjadi satu kesatuan dan kekuatan yang luar biasa. Rupanya ini hal yang tidak saya duga sebelumnya. Bahkan seolah-olah menjadi jebakan ke Bapak nih
untuk menggiring Bapak ke politik nih? Karena itu kan pemikirannya. Tapi kecintaan orang terhadap Kepri kenapa salah? Iya. Yang salah menginterpretasikan berarti yang salah mengartikan. Karena di dalam Kepri adalah kita itu, di bawahnya itu ada penjelasan. Mari kita jaga Kepri untuk tetap aman, nyaman, dan kondusif. Ini sudah jelas, terpampang dengan baik, ya tinggal membacanya jangan sepotong, kan gitu ya. Jiwa presisi Polri, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, Irjen Dian Fitri memang telah sesuai dengan sepak terjangnya. Bahkan sebagai satu-satunya putra daerah terbaik Kepri berpangkat jenderal di kepolisian, masyarakat di seluruh Kepri menginginkan Irjen Dian Fitri menjadi calon gubernur Kepri pada pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Dian Fitri menyebut hal itu menjadi fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu momen yang mengagetkan baginya adalah saat menggelar nonton bareng semifinal sepak bola U23 pada Senin malam tanggal 29 April 2024 lalu. Dian Fitri tidak menyangka puluhan ribu warga Batam, mulai dari anak-anak, ibu-ibu hingga bapak-bapak yang hadir, jauh melebihi yang diperkirakan. Dan kemudian mungkin ada momen tertentu yang dikaitkan gitu. Untuk saat ini saya selaku sosok Bayangkara tentunya tetap harus fokus dan memprioritaskan tugas dan tanggung jawab yang sudah saya emban. Saya harus menjadi orang yang memiliki komitmen yang jelas selaku. Ya saya pikir wajar ya. Saya pikir wajar dari yang pertama saya sampaikan. Saya satu-satunya jenderal di Kepulauan Riau ini yang berasal dari Kepri ini sendiri. Tidak ada lagi. Jadi kalau barang yang satu-satunya berarti semuanya kan pasti direbutkan. Mungkin ini fenomena yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini, melihat satu kebanggaan dari mereka terhadap barang yang langka ini. Ya. Jadi ya saya mau bagaimana, karena saya nggak tahu juga siapa yang memulai dan mau melarangnya bagaimana, juga memulai dari mana melarangnya, saya juga tidak bisa memastikan, karena itu tumbuh dan berkembang begitu saja setelah pasca lebaran ini saya lihat. Terus yang kedua, saya pikir ini hal-hal yang wajar, ya, hal yang wajar dari kreativitas adik-adik, kreativitas masyarakat yang berkembang ini. Mungkin mereka ingin sesuatu yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Karena saya masih seperti yang saya sampaikan tadi, saya punya komitmen, saya punya integritas, karena saya terlahir selaku Bayangkara, tentunya saya harus menunggak dan saya selaku Bayangkara sampai dengan saya usai. Jadi saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang membuat saya harus berhati-hati dalam bertindak, membuat saya harus berhati-hati dalam berbicara. Karena timbulnya fenomena ini akan pasti punya banyak harapan dari masyarakat di Kepri. Kita harus hati-hati sehingga harapan mereka juga jangan sampai mereka itu kecewa lah. Tapi saya harus berdiam diri untuk melihat perkembangan ke depan seperti apa. Terima kasih. Selamat sore. Salam presisi. Tim Oke, Andri Sofyan dari Batam mengabarkan. Salam Orbit Kepri.